Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Gue minta maaf dulu sebentar sama Vando karena telat sedikit, sekitar 20 menit. Karena memang tadi hujan, jalannya macet. Nah, kita akan melakukan perjalanan Electria mudik with hybrid menggunakan mobil jagoan dari Nissan. Dia adalah Nissan Kicks e-Power. Bener banget nih. Ya. Sebelumnya juga kita udah melakukan pengujian bersama dengan Nissan Kicks e-Power ke beberapa destinasi. Betul. Salah satunya yang pertama adalah ke Surabaya waktu itu dan Jabodetabek yang kedua juga. ada Jabodetabek dengan hasil yang cukup memuaskan. Sangat-sangat banget. impresif. Bahkan waktu itu kita isi dari Jakarta sampai ke Surabaya itu baru habis di jembatan Suramadu. Jadi memang sangat menarik untuk kita gali lagi nih potensi dari sebuah mobil hybrid SUV compact racikan dari Nissan. Sekarang kita akan masukin barang-barang ke dalam bagasi. Nah, kalau barang lo kan udah kan ya? Udah. Nah, berarti kita sekarang langsung aja cus bersama Nissan Kicks e-Power. Nah, besar banget ya bagasinya ya. Dia punya bagasi di 432 liter. Ini cukup besar untuk sebuah mobil berjenis SUV compact. Sebenarnya bisa nih nampung 3 koper besar, tapi karena kita nggak terlalu lama, jadi hanya buat travel bag dan juga tas backpack. Jadi selain bisa menampung 5 orang penumpang, Nissan Kicks e-Power ini juga menyediakan ruang bagasi yang luas. Sekarang gue nyetir dulu ya. Oh iya, siap. Oke, let's go. Ayo dong, masuk dong. Jalan dong ya. Oke Dos, sebelum kita memulai perjalanan sampai ke Purwokerto, jadi kita juga akan menguji konstruksi BBM-nya. Jadi kita pakai 2 metode. Pertama, mengacu MID di panel meternya, dan kedua kita ingin tahu nih juga konsumsi bahan bakar lewat full to full. Berarti ngisi full dulu ya? Ngisi full sampai bibir tangki. Jadi nanti kita sampai ke Purwokerto, kita akan lihat berapa gapnya antara MID dan full to full. Oke, sip. Menarik nih karena teknologi hybrid yang harusnya punya konsumsi BBM yang benar-benar menjanjikan. Oke Kit, udah isi full. Sudah. Nah, tapi kita riset dulu Kit, supaya kita tahu konsumsi. Oke, kita berhenti dulu bentar ya. Oke, siap. Kita berhenti dan kita riset average consumption-nya dan juga trip meternya. Sip. Udah, sudah 0. Udah 0. Kita akan tes nih. Tapi by the way, lu belum ngomong rute mana yang kita mau lewatin buat jalur mudik. Ini sebenarnya gue culik lu ingin lewat jalur selatan. Jadi jalur selatan itu kita Bandung, MBZ nanti betul Nagrek gitu-gitu ya? Ya, jadi kita juga ingin informasi nih buat teman-teman yang mungkin nanti nggak mau lewat tol, tapi pengen lewat jalur non-tol. Kita juga akan kasih tahu bagaimana informasi akurat sebelum nanti libur lebaran dan juga jalur mudik. Jadi setengah tol, setengah jalur biasa ya? Iya, jadi ya kita kasih gambaran sedikit di MBZ dan lebih banyak ngelewatin jalur pantai selatan. Langsung aja kita jalan deh kita. Okay. Let's go! By the way, jalan di sekitar sini udah mulai rame nih Kit kayaknya. Iya, ini menjelang hari Raya Idul Fitri. Ya orang pengen pulang kampung udah berapa emang udah banyak ya plat B yang mengarah bener ke banget. tol Trans Jawa. Kayaknya nih yang keluar kota atau pulang duluan nih kayaknya udah bukan pekerja ya, masalah jatah cuti kan belum mulai. Belum ada. Ini kayaknya emang para pemilik perusahaan kali ya. Beda sama kita yang harus ikut aturan kantor. Pemerintah. Jadi cuti bersama dulu tunggu ya, baru kita bisa mudik. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang penting kita nanti bisa kumpul sama keluarga. Bener banget. Dan kita akan memberikan informasi cek jalur mudik ya, Do ya? Bener banget. Nah, by the way nih Kit, kita kan udah mulai cruising, kita udah mulai jalan nih. Nissan Kicks e-Power ini gimana impresinya dari mata lo? Satu kata ya, luar biasa. Woi, coba dijelaskan lagi. Jadi memang sistem hybrid yang cukup berbeda dan bisa gue bilang ini satu-satunya di Indonesia ya. Iya, menerapkan sistem seri hybrid seperti ini. Jadi rangkaian elektrifikasinya dia menggunakan motor listrik bertipe AC3, sinkronus motor, dan juga baterai lithium ion berkapasitas 5 ampere hour dan 296 volt. Itu sekitar 2
kWh lah ya. Jadi memang di versi facelift ini yang terbaru ya, ini ada perubahan di rangkaian elektrifikasinya, tentu juga membuat performa dan juga rasa berkendara listriknya jauh dan lebih mantap. Jadi kalau ngomongin sistem kerja hybridnya, memang bisa dibilang ya dia sedikit berbeda dengan seri hybrid paralel mobil yang pernah kita coba sebelumnya. Jadi memang mesin bakarnya ini bertugas, dia punya KPI hanya menjadi genset ataupun pembangkit tenaga listriknya untuk bergerak ke generator, lalu juga selanjutnya ke inverter dan langsung disimpan ke baterainya. Jadi memang pure mobil ini bergerak dengan motor listrik. Jadi fungsi mesin bensinnya hanya bertugas sebagai penyuplai daya ya. Penyuplai daya untuk mengisi si baterainya. Dengan sistem seperti ini kita bisa merasakan sensasi mobil listrik meskipun mobil ini hanya berkonsep sebuah mobil hybrid. Berarti secara konseptual mobil ini digerakkan murni oleh motor listrik. Motor listrik. Dan mesin bensinnya itu hanya berfungsi untuk mengisi daya ke baterai. Ya. Tapi by the way, mesinnya itu berapa sih kalau dia jadi mesinnya ya sebagai genset tadi. Dia bermesin 1200 cc, 3 silinder, 12 katup dengan nggak terlalu besar nggak ya. terlalu besar. Efeknya mesin nggak terlalu banyak bergetar ya. Tentu akan menghadirkan lebih sektor kenyamanan. Nah, dengan racikan mesin tadi dan juga dikawinkan dengan rangkaian elektrifikasi hybridnya, dia punya tenaga di 136 PS atau sekitar 134 HP dan torsinya dia bisa menghasilkan torsi di 280 Nm. Ya kalau buat kelintas Jawa mah ya nggak akan worry ya. Sistem hybrid Nissan Kicks e-Power ini worry free. Tapi Anda akan dapatkan sensasi mobil listrik yang memang benar ada di mobil ini. Iya. Nah, by the way, kalau handlingnya sendiri gimana kayak? Juara nih di Nissan Kicks e-Power. Jadi dia pakai suspensi McPherson Strut di depan, lalu juga dengan torsion beam di belakang. Nah, racikan suspensi ini bisa dibilang ajek ya. Lalu juga empuk dan tidak limbung. Jadi oversteer, understeer tuh aman ke kiri kanan gitu ya. Dia benar-benar lincah. Gue harus coba juga nih kayaknya. Lo harus cobain. Jadi memang lo harus cobain handlingnya, manuvernya, satset gitu ya. Iya. Dan juga performa mesin dan teknologi hybrid. By the way, ini kita udah keluar dari MBZ. Ya, udah turun nih. Nah, udah mulai kelihatan nih rame-ramenya nih. Ada truk ya kan, jadi tetap hati-hati nanti. Harus hati-hati, jadi tetap kecepatan bukanlah segalanya. Benar. Tapi keselamatan adalah yang utama. Gitu. Jadi nanti kita berhenti di rest area 72. Oke, checkpoint dulu kita ya. Checkpoint. Dan kita lihat ada apa aja di sana. Apa aja, fasilitas apa aja yang akan ditawarkan sama pemudik di tahun 2024. Dan gantian lu yang bawa mobil ini. Oke, siap. Oke, akhirnya sampai juga di kilometer 72 rest area. Betul. Dan di sini banyak banget fasilitas yang bisa dimanfaatkan nantinya oleh para pemudik yang melalui nantinya ke jalur selatan via tol Bandung ini, tol Purbalenyi ini. Betul, banyak banget fasilitas yang disediakan ya, mulai dari toilet yang sebar di beberapa titik, lalu juga ada ATM center, restoran, rumah makan, dan juga yang mungkin ingin beli baju lebaran ya. Ada factory outlet. Ada factory outlet yang berbagai bisa brand. Anda beli dengan harga promo yang menarik. Benar, Lalu juga ketersediaan dari lokasi parkir yang banyak dan luas. Anda juga yang ingin beribadah juga bisa memanfaatkan musola dan masjid yang tersedia di rest area KM72. Oke, sekarang kita akan lanjutin perjalanan setelah tadi istirahat. Ya. Nyantai, udah mulai seger lagi nih. Lagi. Kita lanjut lagi. Bener banget gitu ya nih, bawa mobil Nissan Kicks e-Power ini berasa banget kayak bawa mobil listrik murni. Jadi tinggal isi bensin aja langsung cus. Jadi nggak perlu ngecas. Nggak perlu ngecas Ya, tadi lagi. seperti yang gue jelasin tadi ya. Jadi memang sepenuhnya digerakkan oleh si motor listriknya. Jadi kita nggak perlu ngerubah habit ataupun kebiasaan ya. Bener. Jadi kita nggak perlu ngecas. Ya mungkin ngecas mobil listrik 1 jam 2 jam gitu ya. Apalagi dengan situasi mudik nanti, dengan infrastruktur yang mungkin belum terlalu banyak gitu ya. Masih ngantri Masih gitu ngantri, ya mungkin jadi bete gitu ya. Tapi dengan sistem hybrid, jadi kita tinggal isi bensin aja di mana aja. Sekarang udah banyak SPBU. Bener. Tapi kita tetap dapat sensasi Mengendarai mobil listrik. mobil listrik murni. Bener banget nih.
Apalagi si Nissan Kicks e-Power ini punya drive mode yang terdiri dari berbagai pilihan mode berkendara nih. Dan yang paling gue suka adalah EV mode kit. Kita tinggal aktifin EV mode di bagian bawah. Nah, dia langsung secara otomatis mematikan kerja si mesin bakar. Dan kita benar-benar mendapatkan sensasi berkendara si mobil listrik murni. Jadi nggak ada lagi getaran mesin, nggak ada lagi suara raungan mesin. Senyap banget, benar-benar motor listrik yang bekerja. Selain itu, ada juga drive mode S mode. Nah, itu untuk sport ya, untuk berkendara yang lebih dinamis, yang membutuhkan manuver, akselerasi, stop and go kayak lagi di tol Purbalenyi ini benar-benar ini kita butuh Cipularang yang agak nanjak, lalu juga kita butuh ngerem, itu butuh tenaga yang lebih besar lagi. Nah, kita S mode. Nah, selain itu disediakan Eco mode nih, Kit. Eco mode ini untuk berorientasi pastinya untuk efisiensi bahan bakar atau daya dari baterai listrik ini. Nah, selain tadi yang udah gue sebutin soal mode berkendara itu, Kit, kita juga bisa memanfaatkan fitur e-pedal di mode Eco dan juga di mode S mode. Nah, kita itu benar-benar bisa fungsikan pedal akselerasi ini menjadi pedal akselerator dan juga bisa ngerem gitu. Jadi kita berdeselerasi tanpa harus menginjak pedal rem nih, Kit. Meningkatkan efisiensi juga tuh. Selain yang lebih praktis ya dengan pedal, tapi tetap dapat fungsi hybrid yang sesungguhnya, yaitu mengisi dari gerak ke baterai listrik. Jadi memang bisa dibilang paket lengkap sebuah mobil hybrid masa kini ya, si Nissan Kicks e-Power ini. Jadi selain memang benar-benar merasakan hybrid sesungguhnya, elektrifikasi yang benar-benar didapatkan, tapi juga banyak fitur-fitur keselamatan yang ditanam pada Nissan Kicks e-Power ini. Jadi masuk dalam paket Nissan Intelligent Mobility. Pertama ada Intelligent Forward Collision Warning. Kemudian dipadukan dengan Intelligent Emergency Braking. Jadi ketika kita udah dikasih notifikasi tapi kita nggak ngerem juga, dia akan langsung memberikan pengereman secara otomatis. Wah, keren banget. Jadi untuk menghindari potensi benturan tabrak depan. Nah, fitur yang nggak kalah menarik dan sangat kepake ya ketika lagi cruising di jalan tol seperti ini adalah Intelligent Cruise Control. Setelah diaktifkan di tombol sebelah kanan situ, set ya. Nah, aktif, jadi dia akan mengerem, lalu juga akan ngegas secara otomatis. Sesuai jarak aman tadi. Betul, kita juga bisa atur nih jarak terdekat ataupun terendah, jarak teraman dengan objek di mobil ke depan. Lalu juga ada blind spot monitoring warning ya. Ini ada di sebelah sisi kiri dan di sebelah sisi kanan. Terus juga ada lane departure warning. Oh, jadi kalau kita misalnya kayak agak keluar sedikit tanpa ngesen, dia akan langsung ngasih warning notifikasi kalau lu tuh harus masuk lagi ke jalur yang benar. Dan terakhir adalah rear cross traffic alert. Ini fitur yang sangat membantu nih ketika teman-teman lagi mundur tapi ada objek di belakang. Dia akan langsung notifikasi bahwa kita harus ngerem supaya nggak tabrakan dengan pengendara. Jadi ataupun bisa lebih hati-hati lah ya di mobil belakang. Tentu ini akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Benar-benar. Memang paket lengkap. Keselamatannya oke dan fitur-fitur safety standarnya juga akan membantu banget nih ketika jalan jauh kayak gini ya, mudik. Wah, benar-benar lengkap. Keren. Nissan Kicks e-Power ini. Dan kita udah ada di akhir tol nih. Selanjutnya kita ini ada gerbang tol exit Cileunyi. Dan kita akan langsung melalui jalur kita biasa. akan menuju ke Tasikmalaya pemilihan pertama. Ya. Tapi kita nggak lewat tol lagi, kita ingin explore jalur lintas selatan alias jalan raya. Yuk, jadi keluar. Stay tune. Oke teman-teman, kita sudah berada di Simpang Nagrek. Biasanya pas jalur mudik Indo, ini bakal jadi spot ataupun area yang cukup macet dan padat. Buat para pemudik dan juga pengendara yang mau melintasi jalur Nagrek ini, jangan lupa ada jalan bercabang yang ke kiri menuju ke Tasikmalaya dan ke kanan itu menuju ke Garut dan daerah Jawa Barat lainnya. Nah, sementara kita ini kan menuju ke Purwokerto, Jawa Tengah, jadi kita memilih jalur yang kiri. Banyak kendaraan besar, teman-teman tetap harus berhati-hati. Dan pastikan kendaraannya tetap prima, khusus juga direm ya, karena banyak jalanan turunan di sini. Sekarang kita akan lanjut lagi perjalanan ke Tasikmalaya.
Asli ya Dok, ini mobil emang nyaman, enak, dan berasa banget sensasi mobil listrik murninya. Bener banget. Jadi memang berbeda lah ya dengan mobil hybrid yang pernah kita coba. Jadi biasanya mobil hybrid paralel yang pernah kita coba ini mesin dan si motor listriknya ini bekerja bersamaan. Tapi teknologi hybrid e-power dari Nissan Kicks ini, mesinnya bekerja hanya untuk sekali lagi mengisi daya baterai. Minim getaran, senyap, dan ketika memang teknologi e-powernya aktif, untuk pertama kali yang bekerja adalah motor elektriknya dulu. Baru kalau misalkan memang dibutuhkan daya baterai, pasokan baterai, baru si mesinnya bekerja. Jadi bisa gue bilang ini teknologi hybrid yang revolusioner. Ya benar banget Kit, apalagi pada saat pengetesan tim Otto juga ke daerah Jawa Timur ya, ini sampai dengan pengisian bensin full tank itu bisa sampai 700 kilo. Kalau kita ngeliat sekarang nih, bensinnya ini masih banyak banget. Masih full ya? Turunnya masih sedikit banget. Sedikit. Jadi Kicks e-Power ini mampu buat menjelajah daerah-daerah yang jauh tanpa rasa khawatir soal kehabisan daya listrik ataupun baterai ya, karena memang seluruhnya diisi oleh mesin konvensionalnya. Gue sih pasti yakin banget dengan bensin yang tadi kita isi full tank nih bakal nyampe ke tujuan kita ke Purwokerto. Nah, Doni, sebelum kita ke Purwokerto sesuai dengan timeline dan janji kita ya, kita nginep dulu di Tasikmalaya. Nah, kita ntar akan eksplor daerah sana sekalian cari kuliner malam. Mantep. Katanya makanannya tuh boleh. Itu yang gua tunggu-tunggu nih. Sekarang lu tidur aja dulu Kit. Nanti kalau udah sampai gue bangunin, oke? Bangunin ya. Bangunin. Gue ditinggal di mobil lagi. Oke. Kalau gue tiba-tiba, di mana? Wah, jangan bangunin gue ya. Udah tenang, tidur aja. Gue mau lanjut cus dulu. Oke, hati-hati lu nyetirnya. Siap. Wah, tadi seru banget ya, Dok. Asli. Jalan Limbangan, berkelok-kelok. Turunan ya, sampai juga tapi akhirnya kita ke Tasikmalaya. Iya, sampai tadi kata mau bangunin gua loh. Kena takjil buka puasa. Kolak dikit langsung ngantuk gua yang bawa sama makanya gua minta tuker soalnya ngantuk gua. Biar aman lah ya. Udah sampai nih ke Tasikmalaya. Gimana Kit? Overall Kit, Nissan Kicks e-Power ini Kit. Wah, ini mantep banget sih ya. Kita jalan udah 260 km nih. Dari Jakarta Barat sampai ke kota Tasikmalaya. Overall mobilnya sangat-sangat menyenangkan. Kalau dilihat-lihat bensinnya juga masih banyak banget. Masih penuh Pak. Ini cuman kurang satu nih, udah jalan 260 km. Ini sampai sih, Purwokerto sih sampai ini sih. Purwokerto mah deket lah. Deket ya, gitu ya, aman lah. Oke lah. Karena kita udah di Tasik, tadi juga gua udah buka puasa, gua baru takjil aja nih. Kayaknya kita harus samperin kuliner khas Tasikmalaya. Lu ada rekomendasi nggak? Tadi gua dari TikTok ada makanan khas Tasikmalaya, nasi tutuk oncom. Oh, boleh juga tuh. Kita coba tuh kita langsung makan ke sana. Jadi kita makan, abis itu kita langsung ke hotel buat istirahat dan lanjut besok. Gimana Dok, tidur lu malam tadi? Oh enak banget ya, semalam tuh kita habis makan nasi tutuk oncom, udah kenyang, terus sampai hotel gue langsung istirahat. Lu gimana nggak langsung hilang lu, 2 kali nambah tutuk oncom. Dan sekarang udah segar banget nih, kita lanjut lagi ke Purwokerto. Tapi sebelum kita ke sana, gue pengen ajak lu ke spot yang ikonik di Tasikmalaya. Boleh. Ada namanya Payung Gelis. Jadi payung ini tinggi, besar dan berwarna emas di daerah Cideng, dan itu juga menarik karena jadi pusat perbelanjaan. Jam-jam sibuk boleh tuh ramai banget. Kita lihat-lihat. Kita setelah dari situ kita langsung melambung jauh lagi ke Purwokerto di Masjid Agung Manon Jaya. Akhirnya kita sampai juga nih Kit di Masjid Raya Manon Jaya, Tasikmalaya. Nah, ini kalau kita lihat bangunannya cukup unik banget. Ya, ini desainnya Eropa klasik. Kalau teman-teman perhatiin, ini bangunannya memang mirip dengan bangunan-bangunan Belanda zaman dulu. Salah satu tempat rekomendasi untuk para pemudik yang ingin beristirahat maupun sholat beribadah ya di daerah Tasikmalaya atau Manon Jaya ini. Nah, selain ibadah juga teman-teman bisa dapat sejarah unik dari berdirinya Masjid Agung Manon Jaya. Sekarang kita akan langsung jalan lagi ke Purwokerto ke tujuan akhir ataupun etapa terakhir dalam cek jalur mudik. Kali ini bersama Nissan Kicks e-Power. Yuk.
Jadi kita sampai Purwokerto berapa jam lagi dan sampai jam berapa nih? Nah, ini kalau tebakan gue kayaknya sih bentar lagi nih. Ya paling-paling nggak sampai maghrib lah udah sampai Purwokerto ya mungkin ya. Mungkin biasa ini kalau disetirin Vando ya dia tuh pakai feeling, ngikutin arah angin, nggak pakai maps. Enggak. Tapi biar pasti nih kita pakai maps saja by Apple CarPlay di layarnya Nissan Kicks e-Power nih. Oke, ini jadi oh iya benar. Jadi emang head unitnya Nissan Kicks e-Power ini sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi lebih memudahkan si driver dan juga penumpang untuk nyari maps dan juga tentunya hiburan. Benar. Menurut tuh desain eksterior dari Nissan Kicks e-Power ini seperti apa? Kalau dari sudut pandang lo ya? Gue ngelihat memang Nissan Kicks e-Power ini punya karakter yang sporty banget dari sisi desain ya. Udah gitu bodinya nih didominasi sama garis-garis yang dinamis banget gitu. Itu bikin dia makin kelihatan maskulin, makin kekar gitu. Sebagai sebuah SUV gitu kan, crossover. Bagian depannya juga udah modern banget soalnya si Nissan Kicks e-Power ini pakai grill V-motion-nya khasnya Nissan itu. Jadi kan makin stand out lah dari fascia depan. Terus bagian pencahayaannya juga sekarang udah makin maksimal, full LED dan didukung juga sama auto high beam. Bener banget. Jadi kayak kemarin kita nyetir malam itu kita nggak bakal takutan lagi atau kita nggak bakal khawatir lagi. Jadi, tapi by the way, nih udah mulai agak-agak ngantuk kayak kita nyanyi-nyanyi kali ya. Enaknya setel lagu ya. Kita sampai juga di Simpang Wangon yang ini memberikan kita pilihan nih. Arahnya nih banyak banget di sini. Ada yang lurus ke sini, ini ke Cilacap. Kalau ke kiri sana, itu Tasik Bandung arah kita tadi. Dan kalau lurus kita ke Aji Barang, Brebes, Tegal. Dan karena tujuan kita ke Purwokerto, jadi kita ke kanan. Simpang yang akan menjadi salah satu rute yang menjadi pilihan bagi para pemudik. Nah, buat teman-teman juga yang melewati jalur sini, ini harus benar-benar fokus ya, karena biasanya di sini jadi titik kemacetan ketika jalur mudik Lebaran. Dan sekarang kita akan langsung lanjut ke Purwokerto dan kita akan explore dan sekalian buka puasa kali ya. Bener banget. Yuk, langsung ikut ya. Langsung. Akhirnya kita sampai juga di Purwokerto. Kita setelah makan buka puasa tadi, terus sekarang ngopi. Saya juga minum es leciti. Biar chill ya. Nah, sekarang kita kayaknya ngomongin soal hasil akhir dari perjalanan kita bersama dengan Nissan Kicks e-Power ini. Gimana Kit? Perjalanan dari Jakarta ya, benar, sampai titik akhirnya di Purwokerto dengan jalan lintas selatan. Benar. Jadi kita sedikit lah pakai jalan tol. Konklusinya mengendarai Nissan Kicks e-Power ini memang sangat-sangat fun to drive. Dan yang paling gue highlight dari mobilnya adalah teknologi hybridnya yang memang benar-benar terpakai di situasi perjalanan kita kali ini. Dengan jarak dari Jakarta sampai ke Purwokerto, berdasarkan Tripmeter ada 419 km dari MID, tertera 21,7 km. Dan setelah konsumsi bahan bakarnya. Dan setelah kita hitung menggunakan metode full to full, yang artinya kita isi lagi nih sampai bibir tangki, sama seperti kita pas pergi dari Jakarta, didapat di 20,635 km per liter. Jadi bisa dibilang memang MID konsumsi bahan bakar dari Nissan Kicks e-Power ini benar-benar akurat dan tentunya sangat-sangat irit. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Electria Mundik with Hybrid kali ini. Semoga bisa mendapatkan referensi baik dari mobilnya dan juga mungkin informasi cek jalur mudik yang teman-teman akan lakukan nanti di hari Lebaran ataupun sebelum di hari Lebaran. So, gue Bangkit. Gue Vando, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.